Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi kami dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menginspirasi bangsa secara rutin yang kami lakukan sejak kami diberi amanah oleh Rektor Universitas Airlangga. Tugas bagi kita di Sekolah Pascasarjana adalah bagaimana kita memberikan inspirasi maupun solusi-solusi bagi permasalahan bangsa dengan mendiskusikan berdasarkan konsep maupun teori yang selama ini telah diuji secara empiris dan diperkaya dengan diskusi dengan para praktisi dari lintas generasi, lintas bidang, dan lintas profesi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Mas Hai, ringan-ringan dulu, ringan-ringan sebelum yang serius-serius itu ya. Nah, kok sampai tertarik di PSDM UNER, gimana ceritanya? Iya, saya memang dari dulu sudah sangat tertarik dengan gagasan besar membangun sumber daya manusia, human capital. Karena kunci kemajuan bangsa ya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Nah, sehingga ketika saya punya niat untuk melanjutkan studi, saya mencoba untuk membuka berbagai peluang. Nah, di antaranya yang saya temukan adalah program PSDM di Universitas Airlangga. Dan saya melihat ini adalah program yang kredibel karena profesornya, dosen-dosennya juga top, serta saya lihat kurikulumnya atau silabusnya juga memang cocok dengan apa yang ingin saya geluti. Dan terlebih lagi begitu senang ketika teman-teman juga datang dari berbagai latar belakang, baik itu pendidikan, profesi, dan juga saling berkontribusi, berdiskusi dengan baik di kelas. Walaupun secara virtual selama ini. Makanya ini pertama kali, Gus Yani, saya bisa datang dan bertatap muka langsung dengan teman-teman yang biasanya selama 6 bulan terakhir ini hanya bertemu di depan monitor secara virtual. Jadi terima kasih Prof. Jojo atas kesempatan ini sehingga bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, tampilnya wajahnya mereka beda nggak, Mas Ahaye? Antara di virtual sama sekarang di faktanya ini, bagus mana ya kira-kira ini? Ya. Lebih kinclong-kinclong sekarang kayaknya nih. Karena mereka tahu Mas Ahaye mau datang sehingga perawatan semua kayaknya ini. Perawatan semua. Jadi, nah kalau Gus Yani seingat saya itu, Mas Ahaye dulu tuh, Gus Yani itu, setelah dilantik jadi bupati, itu langsung ke sekolah pasca. Daftarnya saya pikir ekonomi, saya pikir kok ya langsung milih magister manajemen bencana. Gimana ceritanya? Siapa memang di Gresik ada bencana? Siap, Prof. Iya. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Mas Ahaye jadi melongo ya. Bahasa sekarang meleleh lah ya. Buat sahabat-sahabatnya satu kelasnya Mas Ahaye. Sudah pintar, cakep, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua. Bicara kenapa kuliah lagi di UNER, memang dulu alumni UNER Mas, Prof. Dulu di sarjana ekonomi dan kenapa masuk ke Magister Manajemen Bencana. Sebetulnya Kabupaten Gresik punya persoalan yang menjadi persoalan yang bertahun-tahun, banjir, dan ini yang menjadi latar belakang kenapa saya mencalonkan diri dari kepala daerah. Salah satunya tantangan penyelesaian bencana banjir ini yang harus kita selesaikan buat anak muda lah. Dan tentunya ketika kita mengambil persoalan itu otomatis butuh ini perspektif baru, pandangan baru, ilmu dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mencoba kuliah di Magister Manajemen Bencana. Tepuk tangan untuk Magister Manajemen Bencana. Ternyata Gus Yani nyalon itu saja sebagai alumni. Beliau ini alumni Fakultas Ekonomi UNER dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Alumni UNER Fakultas Ekonomi. Ya. Dan kemudian ternyata motivasinya luar biasa karena Gresik berpuluh-puluh tahun punya problem mengenai banjir dan ternyata tidak tuntas-tuntas. Oh ternyata di UNER sekolah pasca ini ada
Magister manajemen bencana, bagaimana memanage bencana itu. Bencana bisa jadi lencana nanti Gus. Jadi lencana kehormatan karena mampu menyelesaikan itu. Tentu banyak hal yang nanti bisa panjenengan sharing di forum yang sangat berbahagia ini. Nah, sekarang saya ke Mas Ahaye. Tadi karena SDM sesungguhnya adalah satu kapital besar untuk pembangunan sebuah bangsa. Bagaimana kacamata Mas Ahaye sebagai orang muda, mahasiswa PSDM, melihat potensi SDM Indonesia dan bagaimana menggerakkan ini menjadi sebuah kemajuan untuk Indonesia 2045. Konsepsi apa untuk melakukan akselerasi peningkatan SDM di Indonesia? Saya pikir kita semua ya sepakat bahwa Indonesia itu punya kekuatan yang besar. Indonesia negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah populasi setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, lalu Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh hanya berpuas dengan jumlah yang besar. Kita diproyeksi akan memasuki masa puncak bonus demografi 2030-2035, di mana 70% akan berusia produktif. Tapi kita harus mengkaji dan harus jujur. Apakah kemudian bonus demografi jumlah yang besar tadi itu akan terkonversi dengan sendirinya menjadi daya saing bangsa? Menurut saya terlalu naif jika kita mengambil kesimpulan seperti itu. Dan bahaya karena kalau kita anggap itu akan terjadi dengan sendirinya, maka kita akan terlena dan bisa kontraproduktif. Karena penduduk yang besar tanpa kualitas yang unggul dan memadai justru berpotensi menjadi permasalahan. Jadi alih-alih kita berharap bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Nah, bonus demografi juga tidak terlalu berarti tanpa hadirnya bonus kompetensi. Jadi melalui strategi dan kebijakan yang memang kita fokuskan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, tentu kita semua berharap Indonesia bisa siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian ke depan. Kita tahu abad 21, ini kita bicara sebelum pandemi menghantam kita semua, menghantam dunia. Memang dunia kita semakin lama semakin penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. Ya. Kita sering mendengar banyak disrupsi, turbulensi akibat lompatan-lompatan teknologi. Seringkali kita ketinggalan, kepontal-pontal karena luar biasa cepatnya pertumbuhan teknologi ini, sedangkan regulasi dan arsitektur yang kita miliki baik itu ekonomi, sosial dan lain-lain tidak siap untuk menghadapi kemajuan-kemajuan tadi. Nah, kemudian kita dihantam oleh global pandemic seperti saat ini. Nah, artinya memang dibutuhkan masyarakat yang memiliki daya tahan menghadapi ini semua. Nah, berbicara daya tahan atau resiliensi, tentu kita kembali kepada karakter yang harus dimiliki oleh rakyat kita, sumber daya manusia kita. Karakter yang tidak mudah menyerah, karakter yang tough menghadapi bencana seperti ini, termasuk ketika kita dihantam badai pandemi yang mengancam kesehatan dan juga ekonomi kita mengalami resesi, kontraksi dan lain-lain, maka kita harus tahan agar kita bisa bersama-sama mencari solusi, pulih dan bangkit. Nah, tapi yang kedua, Prof. Jojo, daya saing. Nah, ini juga jangan dilupakan, daya saing bangsa ini memang harus kita kedepankan. Sehingga kalau tadi pertanyaan kuncinya adalah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat ini semua? Menurut saya, kita semua harus memiliki kesadaran kolektif bahwa semua elemen harus fokus pada pembangunan SDM-nya. Bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab ini, tetapi kita, termasuk kalangan kampus, benar-benar serius mencetak SDM yang unggul, yang berdaya saing tadi. Caranya dengan pendidikan yang semakin berkualitas, tetapi juga akses yang merata, karena kita tahu mungkin Gus Yani punya pengalaman-pengalaman tersendiri, di Gresik saja misalnya pasti ada yang sudah lebih maju, ada yang ketinggalan. Nah, Indonesia juga begitu potretnya. Jakarta dengan atau Jawa dengan luar Jawa itu juga banyak sekali perbedaan. Misalnya ada ketimpangan dalam hal akses jaringan dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus mencoba untuk
mengejar ketertinggalan saudara-saudara kita tadi. Nah, dengan demikian kita perkuat pendidikannya, pelayanan kesehatan juga semakin terjangkau, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat juga meningkat. Harapannya SDM kita benar-benar paripurna. Kalau sudah unggul, mentalnya kuat, cerdas, punya wawasan yang jauh, pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Sehingga tadi yang sampaikan Prof. Badri, Indonesia Emas 2045 itu insya Allah bukan hanya menjadi mimpi, tetapi bisa kita wujudkan bersama. Saya pikir itu, Prof. Terima kasih. Diwujudkan bersama, ingat itu ya, diwujudkan bersama. Tepuk tangan semua ini ya. Nah, perwujudan itu sekarang kalau Gus Yani sebelum ke Prof. Fendi dan Prof. Badri, tentu sumber daya manusia di Gresik itu ada perkembangan yang signifikan ya dalam kepemimpinan panjenengan, karena Gus Yani kalau mau nyaman saja, nyaman jadi ketua DPRD dulu ya. Tapi kemudian dia melakukan lompatan, Cak, pokoknya aku nyalon bupati saat itu. Dan itu adalah satu keputusan penting karena mau meningkatkan SDM di Kabupaten Gresik. Nah, sekarang peningkatan kualitas SDM-nya di Kabupaten Gresik bagaimana, Gus? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aye, pendidikan merupakan solusi untuk menunjang SDM unggul. Ini yang menjadi garis besar. Kadang-kadang ilmu yang ada di kelas juga belum ada, tetapi perjalanan ilmu di luar juga banyak sekali. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya 2 pengalaman pribadi kelas, maka kita butuh upgrade. Masuk pasca sarjana, magister manajemen bencana. Nah, ini untuk menghadapi sebuah tantangan ke depan, baik tantangan teknologi dan lain sebagainya. Sebetulnya SDM unggul bisa kita mulai dari sejak dini. Mungkin itu, Bro. Iya, terima kasih Gus Yani. Tepuk tangan buat Gus Yani ya. Tapi apakah Mas Ahaye tetap optimis bahwa SDM kita bisa semakin dikembangkan ini? Harus optimis. Wah. Kalau tidak optimis, tidak mungkin saya ambil program ini. Justru karena saya punya optimisme bahwa kita punya potensi, kita punya kapasitas. Tinggal kita lipat gandakan potensi itu. Dan memang harus ada yang melipat gandakannya. Itulah kita berharap kepemimpinan menjadi kunci. Leadership itu sebuah ilmu tapi juga seni. Untuk menggerakkan orang lain, tapi juga mendayagunakan semua resources yang kita miliki. Karena manusia dan sumber daya lainnya itu jika dikombinasikan, diramu dalam sebuah strategi dan kemudian dilipat gandakan, akan menjadi energi besar bagi perubahan dan transformasi. Nah, leadership ini menjadi fundamental, Prof. Jojo, karena dari banyak buku yang kita pelajari, yang kita baca, selalu menempatkan kepemimpinan sebagai faktor yang menentukan. Bahkan seringkali kita juga mendengarkan, walaupun mungkin resources atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah bangsa tidak hebat-hebat sekali, banyak keterbatasannya, tetapi ada leadership yang kokoh, yang visioner dan transformasional, maka bisa mengubah keadaan. Kita sendiri punya sejarah yang besar, bahkan jauh lebih panjang dibandingkan sejumlah bangsa di dunia. Nah, kita bangga sebagai Indonesia. Kita harus cari sendiri ramuan seperti apa yang terbaik agar sumber daya manusia kita itu betul-betul bisa unggul. Dalam politik misalnya. Politik itu memang kompleks. Tetapi seyogyanya sebagai sebuah ajang kontestasi, mari kita cari pemimpin-pemimpin terbaik yang gagasannya, yang visi misinya, serta komitmennya untuk rakyat itu bisa benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan. Dan kalau sudah ada yang terpilih, dukung. Tetapi juga diberikan masukan, bahkan koreksi, kritik yang membangun. Jangan berusaha untuk menjatuhkan. Dunia kampus juga sama, Prof. Di kampus juga tentu ada yang ingin saling menjatuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, saya berharap tentu kita semua elemen bangsa ini selalu berpikir bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi. Karena setiap orang itu punya kekuatan, tapi juga kekurangan. Nah, kita cari persamaan di antara kita, kemudian kalau ada perbedaan, ya kita
cari jalan tengahnya atau titik temunya, selebihnya kita saling mengisi dan menguatkan serta melengkapi. Saya pikir dengan itu, sumber daya manusia kita tadi yang besar, kemudian diperkuat oleh kepemimpinan yang efektif, yang menyatukan, yang juga bisa membawa maju ke depan, yang visioner dan transformasional itu, saya punya optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar maju. Tapi catatannya panjang. Kita harus kerja keras dari sekarang, bergandengan tangan. Tadi sampaikan oleh Gus Yani, tentu kita ingin mengisi di semua elemen. Dan dari kapan ya dari sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Saya pikir gitu, Prof. Terima kasih. Dari sekarang ya. Kalau di kampus itu tadi disinggung, tidak ada itu kecuali di UNER. Ya, di UNER tidak ada itu. Kenapa? Karena di kita ini memang anti KKN tapi wajib NKK. Nulung konco-konco. Nah, itu ya. Nulung konco-konco. Untuk semboyan alumni itu, Prof. Semboyannya alumni itu. Semboyan alumni. Kalau dari institusi akademis tentu kita memang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Prof. Jojo, Pak AHY maupun Gus Yani, tidak hanya berdasarkan konsep maupun empirical finding yang selama ini kita dapatkan dari jurnal maupun buku. Dengan mendengarkan panjenengan paparan pun sebenarnya kita juga menambah ilmu, input baru, dan kita melakukan beberapa modifikasi sehingga perkembangan pengetahuan ini akan semakin bagus dan semakin relevan. Karena selama ini yang kita yakini di bidang ilmu manajemen khususnya, rigor and relevan itu sangat penting. Rigor dari sisi konsep, tapi kalau dari sisi relevansinya kurang, tentu kemanfaatan dari ilmu yang kita kembangkan juga tidak begitu bagus. Sehingga saya yakin dengan diskusi-diskusi yang seperti ini, iklim akademik yang ada di Sekolah Pascasarjana akan semakin bagus, Prof. Jojo. Kami akan bisa saling berinteraksi, saling mengisi satu sama lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak AHY tadi, saling komplement satu sama lain antara akademisi, praktisi, juga dengan para politisi untuk membuat dunia lebih baik, untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak AHY maupun Gus Yani, saya sangat setuju untuk menjadikan ambisi Indonesia Maju 2045 ini menjadi collective ambition. Ambisi semua orang Indonesia, jangan hanya menjadi ambisi-ambisi yang didiskusikan di kelas. Tadi pagi memang saya sampaikan salah satu kutipan dari Abraham Lincoln bahwa apa yang didiskusikan di kelas itu akan merubah sebuah bangsa satu generasi ke depan. Nah, ketika kita mulai sekarang membicarakan bagaimana mencapai Indonesia maju tadi, tentu solusi-solusi yang kita bicarakan di kelas pasti akan lambat laun terdiseminasi dan akan menjadi best practices yang akan terimplementasi di Indonesia, dan collective ambition tadi menjadi Indonesia Maju 2045 akan bisa lekas tercapai. Saya masih punya keyakinan sejak dari dulu itu di ajaran-ajaran, mungkin pernah, entah saya lupa presiden keberapa yang menyampaikan bahwa untuk bisa kita lepas dari kemiskinan itu kan ada dua kunci besar, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu memang harus bisa membuat orang bisa, atau membuat penduduk atau membuat bangsa ini terbebas dari kemiskinan. Nah, pendidikan memang kunci keberhasilan kita untuk keluar dari bencana ini, dari situasi yang tidak mengenakan ini. Kedua, kesehatan ini memang tidak boleh dilupakan ini. Apalagi kita tahu sendiri rakyat-rakyat kita yang di pelosok-pelosok itu jauh dari jangkauan akses ke fasilitas kesehatan. Ini sangat menyedihkan bila mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan ini. Ini tugas berat dari pemimpin-pemimpin masa depan kita nanti. Jadi tetap. Nah, bicara SDM unggul, saya terus menyampaikan SDM unggul ini progresif. SDM yang siap atau mampu menghadapi apapun tantangannya. Tentunya butuh SDM yang visioner, solutif, dan juga kreatif. Bahasa pojok kampungnya ake-akale, banyak cara ya.
persyaratan SDM unggul dalam perspektif kepemimpinan itu yang dikonsepkan oleh Mas Ahaye seperti apa ya? Pertanyaan itu mendasar, Prof. Jojo, dan saya selalu ingin mencoba menyederhanakan elemennya. Sebetulnya kalau ditanya banyak sekali faktor-faktor yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Saya sepakat tadi, Pak Fendi juga mengingatkan bahwa pada akhirnya kita ingin perkuat sektor pendidikan, sektor kesehatan, karena mereka yang sehat, mereka yang mendapatkan pendidikan berkualitas, tentunya akan bisa maju ke depan. Nah, tapi ada satu lagi tentu terkait dengan kesejahteraan ekonominya. Karena dengan kemampuan ekonomi yang memadai, sebuah keluarga juga bisa bukan hanya menghidupi makan sehari-hari, tetapi juga memiliki akses ataupun fasilitas terhadap tadi pendidikan juga kesehatan. Nah, kita juga tahu bahwa ketimpangan masyarakat kita ini kan juga masih tinggi. Ada yang sangat kaya, kelompok 1%. Oh, beneran itu? Beneran ini. Ada yang kelompok 40%, yang the bottom 40% terbawah. Kalangan masyarakat terkategori miskin dan tidak mampu. Nah, di masa pandemi tentu makin banyak yang seperti ini. Yang tadinya sudah mulai masuk ke menengah, tetapi akhirnya tergelincir kembali. Betul Pak Bupati ya? Dan ini adalah permasalahan kita semua. Artinya sekali lagi gap itu juga tinggi. Nah, untuk mengurangi gap tadi, negara, pemerintah, kita semua tentu harus turun tangan agar bisa memberikan perhatian dan juga penguatan-penguatan sektor masyarakat menengah ke bawah. Inilah mengapa kita harus fokus bagaimana para pelaku UMKM kita juga tidak benar-benar habis di masa pandemi ini. Mereka sektor yang paling terpukul. Sedangkan UMKM itu memberikan kontribusi 60% terhadap PDB, terhadap GDP kita. Dan menyerap lebih dari 95% tenaga kerja. Selama ini pada saat krisis finansial di tahun 2008 katakanlah dan juga 1998, para pelaku UMKM ini justru bisa menjadi katup penyelamat ekonomi nasional di saat krisis. Nah, kini berbeda, konsumsi kita sangat terpukul, terdampak. Sedangkan kita juga punya sektor penyelamatan kesehatan yang juga harus diprioritaskan. Oleh karena itu, harapannya prioritas ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam kebijakan publik. Di tingkat pusat, di tingkat daerah, ya kita harus bersinergi, Pak Bupati, antara jajaran eksekutif dan legislatif juga harus saling menguatkan dan melengkapi tadi, karena kita berharap dengan kebijakan publik yang sesuai dengan prioritasnya hari ini, maka masyarakat kita bisa lebih baik dalam menghadapi pandemi. Tapi kembali kepada gambar besarnya. Kalau saja kita sudah bisa melewati pandemi ini, mudah-mudahan kita semua kembali ke track-nya, back on track untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus benar-benar fokus pada upaya meningkatkan keseimbangan tadi. Kita tahu juga bahwa di masa pandemi, ini teman-teman pasti juga bisa merasakan, mengamati di sekitar kita, di masa recovery seperti berbentuk huruf K, K-shape. Jadi kalau K itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Di masa pemulihan pasca pandemi bisa dikatakan demikian, ada sektor-sektor yang justru mendapatkan peluang, melesat dia, tumbuh positif. Siapa dia? Industri-industri digital. Gap tadi yang sebelum pandemi saja sudah terjadi, gap antara si kaya dan si miskin, antara masyarakat kota dengan pedesaan dan masyarakat di pelosok, makin lebar lagi. Dan digitalisasi itu bisa berpotensi pada semakin memperbesar gap tadi. Jadi siapa yang memiliki network, memiliki jaringan, memiliki kemampuan digital akan survive dan tadi semakin berkembang. Sebaliknya, Gus, saya yakin kita juga punya memperhatikan masalah yang sama, yang sulit untuk melakukan transformasi digital,
yang tidak bisa segera untuk masuk ke pasar online misalnya, makin ketinggalan. Jadi ini harus kita carikan solusinya bersama. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita harus memberikan penguatan melalui pendidikan, edukasi, pelatihan, pendampingan, bantuan modal, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, saat ini baru sekitar 8 juta UMKM yang berhasil melakukan transformasi digital. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini semakin banyak lagi yang berhasil melakukan transformasi digital. Nah, akhirnya saya ingin menyampaikan juga kalau terkait personal ya, pribadi, apa yang harus disiapkan anak-anak muda atau generasi ke depan ini, ada 3 aspek dan ini saya yakini sejak saya di militer. Pertama adalah intelektual kita, bangun kapasitas intelektual, menjadi manusia-manusia yang cerdas, tetapi tidak cukup kecerdasan intelektual, harus dibarengi dengan karakter dan mentalitas kita. Jadi integritas, karakter yang unggul tadi juga harus dibangun. Itulah mengapa pendidikan karakter sampai kapanpun tetap relevan. Tapi yang terakhir juga kesiapan fisik kita. Jadi banyak orang pintar tapi tidak siap secara fisik, maka sulit juga untuk melakukan perubahan. Nah, kita berharap dengan 3 elemen ini, saya sering menggelorakan, Gus Yani juga mungkin sering tahu, muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan itu tentu dalam tindakan dan pikiran. Mudah-mudahan dengan semangat ini, generasi muda Indonesia ke depan, SDM kita juga memiliki spirit untuk melakukan perubahan-perubahan dengan kekuatan kita yang secara positif bisa kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa. Demikian, Prof. Terima kasih sekali, tepuk tangan untuk Mas AHY, untuk Gus Yani. Ingat, muda adalah kekuatan, tapi ingat juga tua adalah dorongan. Nah, ini ternyata ini ada beberapa pertanyaan yang harus dua-duanya menjawab. Ya, semua pertanyaan ini dari link YouTube. Saya bacakan semuanya, tapi nanti silahkan direspon bareng-bareng. Tapi yang merespon pertama mungkin Gus Yani, karena Mas AHY barusan, biar minumnya tambah lagi nanti gitu ya. Ini dari PP Muhammadiyah. Bagaimana pendapat Mas AHY misalnya tentang Islamophobia yang selalu dijadikan momok untuk menggerus integritas Islam? Kemudian dari Muhammad Arifin, di tengah pandemi saat ini dengan penurunan ekonomi berdasarkan data yang saya dapatkan, di berbagai rujukan tingkat anak putus sekolah yang sangat tinggi sekarang ini. Bagaimana mengatasi angka putus sekolah di Indonesia yang cukup tinggi, terlebih di wilayah pedesaan yang mendominasi karena faktor ekonomi ditambah persaingan mendapatkan beasiswa juga ketat. Kemudian ini pertanyaan dari Muhammad Fatoni. Izin, kalau jenengan berdua nanti sudah lulus, bagaimana memajukan alumni IKA UNER? Apa ini nanti kontribusi Mas AHY, Gus Yani kalau sudah lulus untuk mengembangkan IKA UNER semakin maju untuk tampil di World Class University. Ini dari Mas Salahuddin. Bagaimana menurut Mas AHY dan Gus Yani ini untuk memberantas bencana politik akibat dampak politik uang yang masif, terstruktur, baik di Pilpres dan di Pileg. Wah, ini punya data ini Salahuddin ini ya. Kemudian dari Rizky, Mas AHY, jika nanti menjadi pemimpin Indonesia, ini anu loh ya, ini tanyanya Rizky loh ya. Doa baik, doa baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM Indonesia? Kita ketahui hari ini kembali lagi solusinya adalah pendidikan kembali. Pendidikan ini memang ini menjadi kunci betul. Kita ketahui sekarang kita masuk ke dunia digitalisasi. Bahkan metode dakwah pun juga harus bisa beradaptasi dalam situasi yang seperti ini. Kemajuan teknologi, jangan sampai kita ada sahabat-sahabat dari Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya, ada LDI. Ini tergerus oleh kemajuan teknologi. Lulusan luar negeri atau yang mana,
ilmunya sudah kuat, tetapi ketika kembali pulang, dia mengajar dengan cara-cara konvensional, kembali ke kampung, mengaji di halaman masjid saja. Padahal kan hari ini kita bisa, bahkan dakwah pun bisa lewat sosial media yang sifatnya lebih luas. Terus terkait dengan yang lain, apa cita-cita setelah jadi pemimpin, kita hari ini mungkin sudah ada di posisi-posisi yang cukup strategis, baik saya di pemerintahan, di kepala daerah. Kita juga harus punya tanggung jawab adik-adik kita, mahasiswa UNER lulusan FE, yang mana lulusan adik-adik kita ini butuh akses bagaimana kita bisa membantu adik-adik kita agar bisa masuk ke ruang-ruang yang mana dengan akses kita minimal. Ini mudah-mudahan menjadi cita-cita mulia para entrepreneur. Kita siapkan dengan kemampuan kita, baik kebijakan atau anggaran. Kita didik mereka menjadi SDM-SDM yang siap atau entrepreneur yang kokoh dalam arti bisa menghadapi tantangan. Mungkin itu. Terus yang terakhir, beasiswa ya bro. Iya. Saya tidak sependapat ketika ada pendidikan yang mempunyai label pendidikan kita di sini, pendidikannya kita gratiskan Gus atau kita gratiskan Mas. Saya kurang sependapat ya. Bicara pendidikan yang tidak ada pungut biaya atau murah, itu saya bilang jangan. Yayasan atau lembaga pendidikan itu tetap butuh operasional yang kuat, figur pendidik dan lain sebagainya, otomatis membutuhkan suatu biaya operasional yang cukup. Sebetulnya ada sistem yang lain ketika ada anak kurang mampu, kita biayai atau kita carikan ayah asuh dan lain sebagainya. Itu lebih menarik daripada lembaga pendidikannya tidak mengungut biaya. Maka kualitas ini yang pasti nanti kita pertanyakan ketika pendidikan ini tidak ada biaya yang murah. Kuliah kampus saya kita gratiskan semua Gus. Wah, bahaya. Ini muridnya ini gurunya malaikat semua kayaknya itu. Yang nggak perlu dikaji lah. Bayangkan ini ya, waktu 2 jam itu loh mau habis, mau tinggal 15 menit ini ya. Maka untuk waktu Mas AHY ini saya tambahkan sekalian ini pertanyaan dari Ibu Dialita Sari. Mas AHY, bagaimana pandangan Anda terhadap PAUD? Ini pendidikan anak usia dini. Karena PAUD sekarang ini masih dianggap kurang seksi, kurang kesentuh PAUD ini. Padahal anak usia dini adalah aset SDM penerus keberadaan Indonesia. Itu dari Mboe Wong Pauti. Kemudian ini ada Bu Nuri. Kenapa Mas AHY masuk ke program doktor PSDM? Kenapa tidak doktor ilmu politik? Oh ya, satu lagi Mas, satu lagi. Ini saya kan membacakan itu dengan perasaan mereka gitu loh ya. Apakah Mas AHY akan maju dalam Pilpres 2024? Ini saya baca ini. Jadi saya baca ini. Nah, ini ya karena di MSHP itu juga ada mata kuliah hukum pemilu, jadi ya gimana lagi ya ada hukum pemilu. Nah, kemudian ini dari Pujiono Cilacap. Terima kasih dari Cilacap sudah kirim pertanyaan apa? Diakui atau tidak sekarang ini sedang berkembang pendengung? Tahu pendengung, Rek? Nah, pendengung itu ya yang bagian pegang sound ini loh ya. Nah, pendengung itu. Ini kan jelas mempengaruhi dan mengganggu kualitas SDM atau mencerminkan kualitas SDM yang kurang. Bagaimana peran dunia kampus sebagai calon doktor PSDM untuk mengurangi gaya-gaya semacam itu. Silakan, beberapa tadi ngurangi ada pendengung. Ya, itu kan mengganggu itu, Mas SBY, pendengung itu, buzzer. Nah, gitu. Jadi
saya coba samar-samarkan gitulah. Nanti karena diskusinya lebih lanjut bisa offline kayaknya ya. Terima kasih Prof. Jojo. Saya mencatat dengan baik ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh audiens melalui kanal YouTube maupun kolom komentar di acara ini. Yang pertama tadi saya juga akan sedikit banyak melengkapi atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Gus Yani sebelumnya. Dari PP Muhammadiyah yang bertanya bagaimana tentang fenomena Islamofobia di Indonesia dan bahkan dunia. Tentu ini menjadi perhatian dan juga sekaligus concern kita bersama. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jauh di atas penduduk muslim di sejumlah negara Timur Tengah bahkan. Tetapi ia membuat kita benar-benar khas dan unik karena Indonesia menjamin kebebasan umat beragama lainnya untuk hidup damai berdampingan. Kuncinya adalah toleransi antar umat beragama, toleransi antar identitas. Saya boleh memberikan testimoni ketika saya juga pernah berada dalam situasi itu, di mana ketika politik dieksploitasi secara berlebih-lebihan, kemudian yang dieksploitasi itu adalah hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, termasuk primordial, rasa primordial, identitas tertentu, baik suku, agama, etnisitas, dan lain-lain. Nah ini berbahaya. Nah kemudian juga akhirnya seolah-olah mudah sekali kita melabelkan. Ada yang menganggap dirinya paling nasionalis. Bahkan bisa dikatakan hypernasionalis. Merasa dirinya paling merah putih, merasa dirinya paling NKRI, merasa dirinya paling bineka. Kemudian dengan mudahnya melabelkan kelompok lainnya sebagai kelompok radikal. Yang tidak sama dengan dirinya dianggap radikal aja begitu. Nah ini bahaya. Tidak boleh kita segera ataupun terlalu cepat melabelkan kelompok-kelompok tertentu, kemudian seolah-olah kelompok Islam itu menghadirkan kekhawatiran tertentu. Nah ini yang kemudian disebut sebagai Islamofobia. Nah mari sebetulnya kita ini harus duduk bersama, melakukan dialog antar identitas, agar jangan sampai Indonesia lama-kelamaan tanpa disadari kemudian retak persatuan dan kerukunannya. Akibat tadi seolah-olah ada yang dipertentangkan dan dibentur-benturkan antara Islam dibenturkan dengan Pancasila misalnya. Islam maupun agama lainnya di Indonesia kompatibel, nilai-nilainya juga kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita cegah jangan sampai ada upaya untuk membenturkan antara satu dengan lainnya, apalagi membenturkan Islam dengan negara, Islam dengan Pancasila. Islam adalah agama yang suci dan mulia, yang semoga menjadi rahmatan lil alamin di bumi Nusantara ini, bisa juga menghormati dan berdampingan dengan agama-agama lainnya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita terus menghormati hak-hak kaum minoritas misalnya, yang mayoritas juga harus tetap mendapatkan, bisa memiliki haknya dengan baik di Indonesia ini. Inilah sebuah keniscayaan, yang itu yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman dari berbagai negara yang akhirnya mereka merasa Indonesia memang menjadi role model bagi keberagaman. Nah jangan sampai banyak yang mengapresiasi itu, kemudian kita sendiri akhir-akhir ini yang membuatnya menjadi tidak seperti itu. Beredar hoax di sana-sini, memecah satu sama lain, ujaran kebencian. Gara-gara pilpres, berantemnya sampai sekarang. Yang ikut kontes aja udah peluk-pelukan istilahnya. Pengikutnya tidak move on. Suami istri bisa pisah gara-gara beda pilihan politik, betul ya? WA group jadi tegang. Ada yang akhirnya left group karena dianggap tidak sesuai dengan pilihan kelompok lainnya. Nah sekali lagi, padahal politik selesai akhirnya ketika para kontestan sudah
move on dan bersatu, malah justru pengikutnya tidak bisa move on. Nah, ini juga harus kita cegah, jangan sampai politik itu memecah belah. Kemudian terkait pertanyaan Bung Muhammad Arifin, angka putus sekolah yang tinggi akibat ekonomi dan akses ya. Jadi saya juga sepakat dengan Gus Yani bahwa terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu, mari kita siapkan jaring pengamannya, skema bantuan yang meringankan dan benar-benar bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang kurang mampu agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum mendapatkan akses yang baik, katakanlah di wilayah Papua. Itulah perlu penguatan, perlu atensi. Sehingga semua punya kesempatan yang sama. Ada semacam affirmative actions yang kita berikan kepada masyarakat yang tadi kurang mampu dan juga mungkin tidak mendapatkan akses yang baik. Ekonomi harus ditingkatkan agar tadi tidak memikirkan urusan perut saja, tapi sudah berpikir bagaimana meningkatkan pengetahuan dan daya saing kita. Beasiswa itu penting, asalkan benar-benar disiapkan untuk membantu yang memang kurang mampu. Kemudian dari Bung Muhammad Fatoni, bagaimana memajukan IKA Unair. Selain yang di struktur, kami termasuk Gus Yani saya yakin juga ingin terus mempromosikan Unair. Bagaimana cara terbaik mempromosikan Unair? Ya dengan kita membawa diri kita. Setiap kita bicara, setiap kita tampil, kita menyampaikan gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan. Kalau itu berkelas, pada saat dengan sendirinya orang tahu, wah ini hasil gemblengan dari Unair. Artinya Unair berkelas. Kalau Unair berkelas, apalagi alumni-alumni yang lainnya yang sudah ada di mana-mana, di jenjang tertentu. Artinya dengan membawa diri yang baik, itu juga salah satu cara mempromosikan. Dan yang kedua, kita harus juga aktif untuk saling membangun koneksi. Tadi disampaikan oleh Gus Yani, ada Erlangga atau Unair Connection. Ini penting. Dulu kita tidak terlalu memahami pentingnya connection seperti ini, tetapi di masa yang semakin digital dengan situasi yang semakin borderless, connection seperti ini menjadi penting dalam menghadapi persaingan ke depan. Kemudian dari Bung Salahuddin terkait bagaimana kita ini menghadapi money politics, apalagi secara masif terstruktur, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Inilah permasalahan demokrasi kita, politik uang yang merajalela, yang sulit untuk kita hentikan. Dan ini sering dieksploitasi. Oleh karena itu sering muncul pertanyaan, dengan demikian apakah kemudian yang berhak atau yang bisa menjadi pemimpin kita, yang menjadi wakil-wakil rakyat adalah mereka yang punya uang saja. Lalu bagaimana nasib putra-putri terbaik bangsa lainnya yang tidak punya uang? Atau apakah kemudian kekuatan oligarkis, mereka yang memiliki kemampuan finansial yang luar biasa itu bisa kemudian mengutak-ngatik dan sekaligus mendominasi politik Indonesia. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kebijakan publik itu juga ditentukan oleh mereka yang memiliki agenda kepentingan yang tadi. Oleh karena itu menurut saya harus ada goodwill dari semua pihak. Harus ada pendidikan dan juga pemahaman yang dimiliki oleh semua stakeholders dalam politik dan juga dalam civil society. Karena bagaimanapun kontestasi setiap 5 tahun yang kita hadirkan, baik itu pemilu maupun pilkada, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, itu benar-benar sebuah kontestasi untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik. Bukan pemimpin-pemimpin yang mampu membeli suara dengan uang saja. Inilah yang harus kita yakini dan itu semua tidak mudah. Semua harus menjadi mata dan telinga, menjadi kekuatan checks and balance sehingga yang begitu-begitu bisa kita minimalisir. Dan artinya kita kembali pada semangat demokrasi, semangat reformasi, yaitu hadirnya pemimpin-pemimpin rakyat yang berkapasitas dan berintegritas. Kemudian Bung Rizky, udah Prof kayaknya. Bung Rizky, bagaimana meningkatkan SDM Indonesia jika jadi pemimpin? Kembali saya ingin menyampaikan bahwa kita harus menitik beratkan pada aspek pendidikan. Ya, pendidikan yang berkarakter tadi. Nah, inilah
kesempatan emas kita. Ketika kita tahu jumlah penduduk muda, generasi X, generasi Y atau milenial dan generasi Z yang sekarang semakin tebal jumlahnya, kita fokus benar pada pendidikan manusia. Jangan hambur-hamburkan uang kita yang terbatas. Iya. Hutang kita juga makin gede, makin besar. Sudah 40% lebih dari 40% dari rasio terhadap pendapatan kita, GDP kita. Tolong prioritaskan benar pada aspek pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur penting, tetapi seyogianya infrastruktur itu menjadi enabler bagi pembangunan seutuhnya, yaitu pembangunan manusia. Nah, dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tadi, mudah-mudahan masyarakat kita semakin cerdas, semakin sehat, dan semakin maju. Kemudian Ibu Dihalita, terkait dengan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ya memang tadi Gus Yani bisikin saya memang akhir-akhir ini agak kurang tersentuh ya. Padahal kita tahu bahwa anak-anak usia dini ini sebenarnya masa emas, golden age ya. Usia-usia gitu harus paling banyak dapat gizi. Harus paling dapat perhatian. Karena di masa itulah ia berkembang otaknya, berkembang karakternya juga. Nah, kalau kita berikan perhatian khusus terhadap PAUD di berbagai kelompok masyarakat ini, mudah-mudahan juga membantu penyiapan sejak dini kualitas SDM tadi. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita tidak kita perhatikan. Nah, ini makanya di masa pandemi ini berat sekali. Yang paling terdampak itu ibu-ibu, kaum perempuan. Yang banyak putus kerja adalah kaum perempuan. Yang paling banyak stres adalah kaum perempuan. Yang paling banyak menjadi korban KDRT ya kaum perempuan. Karena banyak yang stres, kehilangan pekerjaan, akhirnya ngumpul di rumah. Di rumah harus ngajari anak. Ngajari anak juga belum tentu gampang. Selain nggak ngerti, tapi sudah lupa juga. Kurikulumnya beda. Kurikulumnya beda. Iya kan? Di satu sisi juga harus melayani suaminya di rumah. Artinya kompleks sekali. Nah, ini kita harus perkuat lagi ibu-ibu kaum perempuan Indonesia agar tetap berdaya, dilindungi dan dimajukan dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang baik juga. Kemudian Ibu Nuri, kenapa masuk ke PSDM? Kenapa tidak ilmu politik? Ya, karena saya tadi sekali lagi fokus untuk ingin benar-benar memahami bagaimana membangun SDM ini. Saya terus juga menjalani berbagai kegiatan lainnya, tetapi terkait dengan SDM ini saya punya concern yang luar biasa. Oleh karena itu, Unair PSDM ini saya rasa tepat bagi kita semua yang ingin memajukan SDM Indonesia. Nah, apakah mau maju Pilpres 2024? Ya, saya harus terus mempersiapkan diri saja yang penting. Jadi saya tidak ingin menjawab di sini, saya ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apapun itu ya kita harus jalani dengan ikhtiar. Bagi saya lebih baik daripada berandai-andai, saya ingin ikhtiar saja seperti teman-teman lainnya terus berikhtiar melalui jalur pendidikan seperti ini. Kalau ditanya-tanya kan kok masih sempat-sempatnya sekolah, kok masih mau-maunya sekolah. Justru bagi saya kok ada yang nggak mau lagi sekolah. Kalau bisa, kalau mampu kenapa ya ada yang berhenti belajar. Padahal katanya kehidupan adalah universitas yang abadi, dimanapun. Jadi pendidikan itu bisa formal, bisa informal. Tetapi insya Allah jika kita sehat dan punya kemampuan, kenapa tidak? Kalau kita terus belajar, termasuk di Unair ini. Luar biasa. Terakhir dari Pak Pujiono ya, Iya. bagaimana mengurangi buzzer. Nah ini, saya pikir kita semua pernah jadi korban buzzer, terutama di politik ya. Gus Yani kita korban hoax, korban hate speech, korban black campaign. Inilah post-truth politics yang sering sekali menghancurkan persatuan di antara kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengatakan lawan perilaku politik fitnah. Memang politik fitnah bukan sesuatu yang baru, tetapi di era digital ini luar biasa kejamnya. Dalam satu waktu, modalnya jempol aja, kita bisa memproduksi hoax kemudian disebarluaskan dengan begitu cepat. Apalagi ada pasukan buzzer yang memang pekerjaannya hariannya memang memproduksi kebohongan, disebarluaskan dan kebohongan-kebohongan yang berulang-ulang secara sistematis tadi
bisa berubah seolah-olah menjadi kebenaran yang baru. Nah, inilah bahayanya era politik ataupun politik fitnah di era digital seperti ini. Mari sebagai generasi muda yang tadi ingin memajukan bangsa, jangan sampai kita menjadi bagian dari produksi fitnah tersebut, dan juga jangan mau kita menjadi korban fitnah. Karena ini maka kita harus terus bersama-sama menyuarakan agar politik itu kembali pada jati dirinya yang baik lah. Jangan sampai politik itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat kotor, sangat kejam, dan sangat menghancurkan. Justru sebaliknya, dengan politik kita bisa membawa kebaikan, membawa perubahan, dan membawa lompatan ke arah yang lebih maju. Demikian, Prof. Terima kasih, luar biasa Mas Ahaye dan Gus Yani. Perjumpaan hari ini tetap bakti untuk NKRI.